Ya, baik. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk jelas terdengar. Sore Pak, jelas Pak. Ya, yang sudah hadir di sore hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa bisa mengaktifkan on cam-nya atau kameranya supaya ada dokumentasi dari pertemuan di awal dari mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas nanti bisa menjadi bahan diskusi untuk materinya. Yang pertama adalah membahas mengenai perpindahan panas yang terjadi secara konveksi ya. Kalau yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya banyak menceritakan tentang masalah konduksi. Nah, di bagian ini kita akan coba menceritakan prinsip dari perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Untuk bagian berikutnya, share screen-nya sudah bisa mulai keluar di layar tampilannya. Untuk share screen sudah bisa terlihat ya. Sudah Pak. Ya. Nah, ini adalah yang tadi diceritakan principle of convection. Bagaimana secara prinsipnya perpindahan panas secara konveksi itu terjadi. Yang pertama adalah kita akan bahas lagi sedikit. Konveksi ini adalah perpindahan panas yang menggunakan media perantaranya berupa fluida. Fluidanya bisa saja dalam hal ini menggunakan fluida cair, liquid, atau fluida gas. Lalu yang berikutnya, perpindahan di konveksi ini terjadi secara difusi, artinya kalor tersebut mengalami perpindahan bersamaan dengan fluida yang mengalir atau fluida yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu titik ke titik yang lainnya. Lalu ada dua mekanisme yang dilakukan pada perpindahan panas secara konveksi ini. Yang pertama adalah konduksi dalam fluida. Kalor berpindah karena perbedaan suhu. Ini juga bagian yang prinsip yang paling penting ya, karena eh, perpindahan panas akan terjadi jika ada suhu yang berbeda. Karena ada perbedaan suhu, maka bisa terjadilah perpindahan panas. Kemudian pergerakan fluida kalau terbawa bersamaan dengan partikel atau dengan fluida yang mengalir tersebut. Ini bagian yang fundamental atau paling pentingnya membayangkan bagaimana panas yang terjadi secara konveksi bisa eh, dialami atau bisa terjadi ya karena adanya fluida sebagai media perantara. Lalu yang berikutnya ini merupakan bagian dari pendefinisian ya yang sudah di minggu-minggu sebelumnya. Kita ulang sedikit. Konveksi ini seringkali melakukan dua tahap. Ada namanya konveksi yang terjadi secara natural atau yang biasa dikenal natural convection atau konveksi alami. Konveksi secara alami ini tidak ada alat atau tools ya yang dipergunakan. Jadi secara alami panas berpindah karena ada perbedaan suhu yang menyebabkan terjadinya pergerakan fluida. Jadi
fluida tersebut mengalami perpindahan atau mengalami pergerakan karena ada perbedaan suhu. Kemudian konveksi ini di bagian tersebut bisa juga dibantu dengan alat. Nah, untuk alatnya, toolsnya ini diilustrasikan dua ya, kipas dan pompa. Tapi medianya juga banyak, misalnya media yang konveksi paksa. Bisa saja nanti ada yang menggunakan media jet, aliran jet sintetis atau jet continue, itu juga bisa membantu untuk membuat perpindahan panas secara konveksi paksa. Kemudian ini adalah teorinya, teori singkat ya, untuk memahami terjadinya perpindahan panas secara konveksi. Di bagian ini ada gambar, ada plat ya, plat datar sebagai penghasil panas. Di gambar tertulis TS, TS itu artinya temperatur surface, temperatur permukaan. Berapa suhu atau temperatur yang ada di permukaan menyebabkan panas berpindah atau terjadinya heat flux. Ini gambarnya digambarkan dengan key titik ya, key dot. Key dot itu artinya ada panas yang berpindah dan juga ada fluida yang mengalir. Sehingga jika dituliskan persamaannya menjadi untuk nilai heat flux-nya ini H dikali dengan A dalam kurung ya, dikali dengan T temperatur surface dikurang dengan temperatur lingkungan. T apa T tahingga ya simbolnya, atau temperatur lingkungan. Nah, panas bisa berpindah jika ada perbedaan suhu ya. Jadi kalau misalkan suhu lingkungannya misalnya 100, suhu lingkungan itu ya suhu ini ya, suhu udaranya 100. Kemudian yang ininya juga 100, suhu plat datar tersebut ya. Jadi tidak ada perpindahan panas karena kalau misalnya ini dimasukkan ke persamaan ini, nilai T surface dengan T lingkungan 100 dikurang dengan 100 ya hasilnya 0. 0 dikali dengan A dikali dengan H ya maka nilai Qx bukan sorry Qx heat flux nilainya 0. Nah, jika nilainya 0 artinya tidak ada laju perpindahan panas yang terjadi. Konsep sederhananya itu, panas akan mengalami perpindahan jika ada perbedaan suhu. Kalau suhunya sama, ya heat flux-nya tidak akan ada nilainya atau tidak mengeluarkan nilai. Nah, yang berikutnya adalah bagian selanjutnya faktor yang mempengaruhi untuk nilai H ya, tadi yang ditampilkan dalam persamaan tersebut ada nilai H, koefisien konveksi. Koefisien konveksi itu nilainya H. Yang pertama adalah jenis fluida apa yang digunakan. Apakah menggunakan fluida air atau menggunakan udara atau menggunakan oli. Karena ketiga fluida ini mempunyai nilai koefisien konveksi yang berbeda. Lalu yang selanjutnya adalah kecepatan aliran fluida. Semakin cepat ini ya nilai H ya, bukan double H ya. Semakin cepat H-nya atau koefisien konveksi, maka semakin besar untuk eh, nilai koefisien yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya kecepatan aliran fluidanya ini nilainya 10 dengan kecepatan fluida yang menggunakan fluida yang mengalirnya 20, maka koefisien konveksi yang nilainya 20 lebih tinggi
jika dibandingkan dengan koefisien konveksi yang nilainya kecepatannya hanya 10 meter second. Misalnya kecepatan mengalirnya eh, dengan kecepatan fluida tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah sistem fluida. Sifat thermal fluida ini ada sifat termalnya, ada mengenai viskositas. Viskositas itu kekentalan. Seberapa kental fluida yang digunakan, apakah fluida air dengan fluida udara tersebut memiliki viskositas yang sama atau berbeda, ya pasti jelasnya antara air dan udara ya viskositasnya pasti berbeda. Nah, sifat termal ini yang juga memberikan kontribusi terhadap besarnya koefisien konveksi yang dihasilkan. Selanjutnya konduktivitas termal. Konduktivitas termal ini seberapa cepat. Jadi ada konduk ya, konduktivitas itu seberapa cepat fluida tersebut mendistribusikan panas. Panas yang dipindahkan melalui partikel udara atau partikel air itu seberapa cepat panas itu dipindahkan. Nah, ini adalah masuknya eh, konduktivitas termal. Kemudian ada kapasitas panas. Kapasitas panas itu adalah kemampuan dari fluida air, udara, oli untuk menyerap panas. Jadi bisa dibayangkan ya air, misalnya air dengan udara. Itu seberapa banyak panas yang bisa terserap oleh air, terserap oleh udara. Nah, itu adalah bagian sifat thermal fluida. Semakin banyak panas yang bisa diserap oleh air atau oleh udara, maka kapasitas panasnya semakin tinggi kemampuannya. Mudahnya membayangkan seperti apa kapasitas panas itu ya, misalnya kalau diilustrasikan ini ada gini ya mudahnya ya, apa yang dimaksud dengan kapasitas panas. Di bagian ini hanya ilustrasi biar mudah membayangkannya. Ini ada telur, misalnya memasak telur ya, merebus telur rebus dengan temperatur air mendidih kan 100 derajat ya, sudah mendidih. Kemudian telur tersebut sudah matang dengan temperatur 100 derajat Celcius. Lalu telur ini didinginkan. Yang pertama mendinginkan dengan air dingin. Kemudian yang satu lagi telur ini didinginkan dengan menggunakan fan atau menggunakan kipas. Jadi diputar atau digunakan kipas untuk mendinginkan. Nah, ketika air tersebut dimasukkan ke dalam eh, apa namanya ember ya atau wadah, terus dimasukkan juga telur yang panas tadi, maka ketika telurnya dikeluarkan, air yang ada di dalam wadah tersebut akan terasa hangat, akan terasa panas. Nah, artinya panas tersebut dipindahkan ke air yang dingin. Nah, itu adalah kemampuan air yang ada kalau diilustrasikan gambarnya warna berbeda, air yang ada di bagian sini yang warna biru itu seberapa besar dia menyerap panas. Kemudian jika ini diilustrasikan yang dengan menggunakan fluida, berarti seberapa besar udara yang ada di sekeliling telur tersebut ya. Jika diletakkan sensor atau tempat atau alat ya, tools alat untuk mengukur seberapa besar suhu dari temperatur yang ada di sekelilingnya. Itu adalah kemampuan eh, panas yang berpindah atau panas yang terserap oleh fluida yang digunakan.
Nah, untuk sifat thermal ini kapasitas panasnya bisa saja berbeda-beda tergantung fluida apa yang digunakan. Apakah fluida udara, air, oli, minyak itu mempunyai kapasitas panas yang berbeda. Kemudian ada karakteristik flow. Karakteristik flow itu yang dimaksud dengan karakteristik flow atau karakteristik aliran, ada bentuk aliran yang dinamakan laminar, kemudian ini tertulisnya transisi ya. Transisi itu bisa diartikan perubahan, mengalami perubahan, dan di bagian ini turbulen. Laminar itu adalah aliran yang ini dinamakan laminar itu adalah aliran yang streamline atau garis alirnya itu tidak saling berpotongan. Jadi kalau bisa dibayangkan, membayangkan seperti apa sih aliran laminar itu, bayangkan saja seperti orang sedang bergerak berjalan baris berbaris. Kan kalau di misalnya lagi melakukan upacara ya, upacara 17 Agustus atau upacara bendera, itu kan ada 3 orang ya atau 6 ya atau 8. Itu gerakan langkah kakinya sama semua antara orang satu dengan orang yang di sebelah, dengan orang di sebelahnya itu gerakannya sama semua. Yang satu langkah, yang sebelah sisi kiri atau sisi kanan juga harus bergerak satu langkah. Ini yang dinamakan laminar. Jadi gerakannya itu tidak ada saling yang partikelnya itu atau orang tersebut ada yang misalnya gerakannya yang satu udah 2 langkah, tapi yang bagian belakangnya misalnya masih setengah langkah atau baru 1 langkah. Nah, itu kondisinya masuk ke dalam kondisi yang tidak laminar kalau seperti itu. Nah, di bagian ini membayangkannya ya patternnya atau pola alirannya itu pergerakannya sama dalam artian lurus ya, tidak ada crossing. Jadi misalnya ya kalau ini adalah orang satu atau ini ada orang dua, ya ini akan berjalan lurus saja terus. Jadi tidak yang satu arahnya itu tidak mengarah ke sini atau yang dua tidak mengarah ke sini. Nah, kalau ketika arah pergerakan streamline atau garis alirnya itu sudah eh, saling crossing atau saling berpotongan, nah ini sudah masuk ke kondisi yang transisi atau bahkan menuju turbulensi. Nah, pada kondisi ini ada beberapa hal yang diuntungkan untuk kondisi fluida yang dengan karakteristik alirannya laminar dan turbulen. Untuk kondisi yang turbulen, perpindahan panas akan lebih cepat, akan lebih tinggi nilainya jika dibandingkan dengan yang laminar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena panas yang dipindahkan oleh fluida yang mengalir dengan kondisi yang turbulen menyebabkan distribusi panasnya random, jadi acak. Jadi karena dengan kondisi random dan acak ini menyebabkan panas yang terdistribusi lebih banyak ke berbagai macam jenis partikel fluida yang mengalir tersebut. Itulah yang menjadikan kondisi ini menguntungkan untuk kondisi peningkatan koefisien atau peningkatan nilai heat flux pada saat kondisi aliran yang turbulen. Nah, gambarnya adalah ilustrasinya kalau yang laminar alirannya halus. Halus itu ya tidak naik turun ya atau bergejolak. Streamline-nya lurus saja terus sampai keluar ya, sampai melewati batas plat ini dia akan lurus secara smooth alirannya. Tidak bersilangan atau tidak saling berpotong itu kondisi yang terjadi pada laminar.
Kemudian untuk yang turbulen alirannya bergejolak, bergejolak ya ini sudah mengarah ke arah turbulen. Ini bergejolak dan di bagian ini pasti akan timbul gejolak aliran yang lebih eh, bervariasi lagi ya. Jadi alirannya eh, mengalami kondisi yang lebih tinggi lagi nilai ketidakteraturannya. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai kondisi tersebut. Tadi ada laminar flow, kemudian ada turbulent flow. Untuk kondisi yang ini, ini kondisi laminar, transisi, turbulent. Kemudian ada yang membedakan. Yang pertama ketika platnya, ini plat satu ya, sebut saja dengan plat satu. Ini ada plat yang kedua, platnya itu ya ini ya, maksudnya yang bagian ini yang dimaksud dengan plat. Nah, antara plat satu dan plat 2 mempunyai perbedaan. Yang pertama plat satu kondisinya halus, smooth, smooth surface. Kemudian yang di bagian ini kondisinya roughness atau kondisi yang mempunyai kekasaran permukaan. Ya. Pada saat ada fluida yang mengalir di atas ya dari bagian ini, kemudian yang ininya mengeluarkan panas, plat tersebut pada kondisi ini akan lebih menguntungkan untuk mendistribusikan panas supaya lebih banyak terserap ke fluida yang melewati. Jadi pada saat kondisi surface atau permukaannya ini kasar dibandingkan dengan kondisi permukaannya yang halus akan lebih menguntungkan kondisi yang kasar ketika dia mengeluarkan panas ya plat tersebut karena banyak panas yang bisa terserap oleh fluida yang mengalir secara turbulen. Kemudian penjelasannya viskos berarti aliran fluida di mana gaya viskositas, gaya gesekan internal antara lapisan fluida ini memberikan peran yang signifikan, yang berpengaruh ya, memberikan pengaruh. Viskos itu artinya kekentalan aliran, gaya viskositas berapa besar, gaya viskositas yang dimiliki. Pada viskos flow, fluida tidak bergerak ke atas dari dinding kecepatan nol ke arah fluida ini kondisinya masih kecepatan maksimum. Jadi pada saat fluidanya mengalirnya itu fluida ini tidak tidak bergerak naik ke atas ya. Jadi ada perbedaan gradien kecepatan. Gradien kecepatan itu ya ini yang dinamakan gradien. Jadi kalau misalnya ini di zoom ya. Nah, ini garis satu, garis dua, garis 3, garis 4, garis 5, garis 6, garis 7, 8, 9, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan gradien kecepatan. Di bagian ini gradien kecepatannya paling rendah. Karena kenapa dikatakan paling rendah? Karena melakukan sentuhan atau bergesekan dengan plat tersebut. Jadi kecepatan fluida yang mengalir di sini lebih rendah. Kemudian naik lagi eh, di bagian garis kedua, kecepatannya mengalami peningkatan. Kemudian yang ini naik lagi mengalami peningkatan dan di bagian ini kecepatannya sama. Nah, ini yang dinamakan profil kuadrat. Jadi kalau digambar pola pola aliran ya, pola aliran fluida yang mengalir melewati plat datar itu ya akan membentuk profil kuadrat. Nah, ini yang dinamakan profil kuadrat. Kecepatan maksimumnya itu ada di
tengah, ada di tengah sini. Ini adalah kecepatan maksimum fluida yang mengalir melalui plat yang berbentuk ini, plat datar. Fenomena ini dinamakan boundary layer. Jadi fenomena yang terjadi di bagian fluida yang mengalir ini dinamakan dengan boundary layer atau lapisan batas. Lapisan batas diartikan lapisan satu kecepatannya yang paling ini ya, paling bawah, ini paling rendah. Kemudian lapisan kedua mengalami peningkatan kecepatan, lapisan ketiga mengalami peningkatan, lapisan keempat mengalami peningkatan, lapisan keenam, ketujuh, dan seterusnya. Itu kondisinya sudah kecepatan maksimum. Ini yang dinamakan boundary layer atau lapisan batas untuk fluida yang mengalir melewati plat datar. Lalu yang selanjutnya boundary layer ini adalah lapisan tipis dekat permukaan tempat perubahan kecepatan bisa terjadi sangat tajam karena dipengaruhi adanya efek viskositas. Jadi mempengaruhi lapisan batas tersebut dipengaruhi oleh viskositas kekentalan dari fluida yang mengalir. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Untuk suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar. Jelas, Pak. Stabil, Pak. Oke, kalau tidak ada saya akan masuk lagi ke materi berikutnya. Kemudian bagaimana hubungan antara kekentalan dengan heat transfer? Kentalnya fluida dengan perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Karena adanya viscous flow, ada dua hal yang terjadi di konveksi menyebabkan pembentukan nama thermal boundary layer. Kalau hanya melihat dalam perspektif mekanika fluida ya, boundary layer. Tapi kalau ada panas atau konveksi yang ini ya berarti ada kondisi thermal. Thermal boundary layer, lapisan batas eh, lapisan batas untuk pindahan panas yang terjadi secara konveksi. Itu adalah hal yang terjadi di bagian perpindahan panas ini. Selanjutnya di permukaan panas terjadi juga thermal boundary layer, zona tipis suhu fluida berubah dengan cepat dari temperatur permukaan menuju ke temperatur suhu fluida atau temperatur lingkungan. Lingkungannya adalah fluida yang mengalir tersebut. Nah, ini kalau diilustrasikan ya ini adalah gambar yang tadi. Jadi panas itu heat flux ya, heat flux panasnya mengalami perpindahan dari sini, dari plat surface ya, bagian ini berpindah ke fluida melalui yang tahapan tadi. Ini ada lapisan 1, lapisan 2, 3, dan seterusnya. Karena ini lapisan 1 lebih dekat dengan plat, ya menyebabkan panasnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan lapisan yang eh, lain. Lapisan yang lain itu lapisan yang berikutnya yang di atasnya. Lalu yang bagian berikutnya ada pengaruh pada koefisien perpindahan panas, aliran smooth untuk laminar, smooth aliran akibat viskositas, turbulen alirannya ini karakteristiknya bergejolak, mengalahkan gaya viskositas lokal, transfer panas
lebih cepat sehingga menghasilkan outputnya koefisien konveksinya mengalami peningkatan. Jadi koefisien konveksinya naik jika dibandingkan eh, aliran yang kondisinya laminar flow. Nah, ini merupakan ilustrasinya. Jadi kalau misalkan ya nanti membayangkan ini ada plat datar ini mengeluarkan panas, artinya di bagian zona ini, zona turbulensi, suhu fluida akan lebih tinggi jika dibandingkan suhu fluida yang ada di sini. Karena sudah terjadi aliran turbulen yang menyebabkan nilai H mengalami peningkatan, nilai koefisien konveksinya lebih tinggi. Jadi untuk koefisien konveksi eh, koefisien konveksi yang paling tinggi itu adalah di zona aliran yang turbulensinya paling tinggi, intensity turbulen yang paling tinggi itu sudah dipastikan mempunyai heat flux yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan zona yang alirannya masih laminar. Itu adalah karakteristik yang terjadi pada saat aliran tersebut terjadi secara laminar maupun secara turbulen. Nah, ini merupakan parameter penting. Jadi pada saat melakukan analisis seringkali mendapatkan bilangan non-dimensional. Ini adalah contoh bilangan non-dimensional number. Bilangan non-dimensional number itu tidak ada satuan. Jadi kalau misalnya nanti dihitung bilangan Prendelnya ya dapat 10, 100, 200. Nah, itu adalah bilangan non-dimensional. Untuk pendefinisian bilangan Prandtl number ini didefinisikan sebagai rasio momentum difusi terhadap kalor difusi. Jadi kalau dituliskan seberapa besar nilai viskositas, viskositas itu artinya kekentalan ya. Ketika fluidanya kental dengan fluidanya encer, ini kemampuan mendistribusikan secara rata-rata untuk panasnya itu berapa besar nilainya. Kemudian berbanding dengan thermal diffusion rate-nya, seberapa besar eh, panas yang rata-rata ya, panas rata-rata terserap oleh fluida tersebut. Itu adalah non-dimensional number-nya. Sehingga bisa dipahami bahwa jika nilai PR itu singkatan dari Prandtl number, jika nilai PR-nya, Prandtl number-nya itu lebih dari satu, kalau lebih dari satu itu kan angkanya ya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini bisa diartikan momentum viskositas mendominasi. Jadi kekentalan di bagian ini, bagian fluida ya, momentum viskositasnya lebih dominan jika dibandingkan thermal atau lapisan batas yang tipis, panas mengalami sulit berpindah. Nah, jadi bisa dibayangkan tadi kalau kembali lagi ke gambar, misalnya ini ilustrasi gambarnya. Ini ada garis satu, kemudian garis dua, garis alir ya, garis alir tiga, misalnya sampai empat lah. Nah, di bagian ini ketika nilainya lebih dari satu nilainya dua, panas yang mau pindah ke sini dari satu ke dua, ini dijelaskan thermal boundary layer lebih tipis sehingga panas sulit mengalami perpindahan. Jadi untuk panas yang ada di garis satu nih, di garis satu ini untuk pindah ke sini akan lebih sulit jika nilai Prandtl number-nya lebih dari satu. Tapi kalau nilainya kurang dari satu, kalau kurang dari satu artinya bilangan kurang dari satu itu ya 0, ya 0,9, kemudian 0,5,
apa 8, 0,7, 0,6 dan seterusnya. Nah, memberikan arti panas cepat menyebar dibanding momentumnya. Jadi pada saat nilai Prandtl-nya lebih kecil, ini panas yang mau pindah dari layer satu ke layer 2 itu akan lebih cepat penyebarannya. Jadi bisa dibayangkan ya kalau mengartikan non-dimensional number ini ya bayangkan aja seperti ini di bagian garis-garis ini mengalir panas di lapisan satu, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4 pada saat nilai Prandtl-nya kurang dari satu dari lapisan satu menuju ke lapisan 2 eh, nilai panasnya lebih cepat mengalami penyebaran, tetapi pada saat Prandtl-nya lebih besar dari satu, panas yang ada di garis satu akan lebih sulit untuk berpindah ke garis dua, dan dari garis dua akan lebih sulit juga ke garis tiga, dari garis tiga juga akan mengalami kesulitan. Nah, itu adalah eh, pemahaman mengenai bilangan non-dimensional untuk Prandtl number dalam hal rasio momentum difusi terhadap kalor difusi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa ya untuk membayangkan atau mengimajinasikan seperti apa sih yang dilakukan non-dimensional Prandtl number itu ya kata kuncinya atau penjelasannya ada di sini. Nah, kalau tidak ada masuk ke materi berikutnya. Ini tadi yang diceritakan di bagian ini ada namanya laminar, kemudian ada turbulen. Laminar kondisinya ini layer tebal, aliran stabil. Kalau turbulen, layernya tipis. Jadi bisa dibayangkan antara garis satu dengan garis dua ini tipis. Tapi kalau yang ini turbulen ya. Tapi kalau yang untuk laminar, nah ini jaraknya agak jauh space-nya. Ini space-nya lebih tipis. Nah ini yang dimaksud dengan eh, boundary layer-nya, lapisannya tipis. Nah, karena lapisannya tipis, artinya berdekatan. Jadi panasnya itu lebih mudah untuk berpindah dari lapisan satu ke lapisan dua. Dari lapisan dua akan mudah juga akan berpindah ke lapisan tiga dan seterusnya. Karena jaraknya antara lapisan satu dengan lapisan dua itu space-nya tipis atau jaraknya tipis. Ini yang menyebabkan mengapa aliran turbulen itu lebih mudah untuk meningkatkan perpindahan panas yang menyebabkan terjadinya peningkatan koefisien. Koefisien perpindahan panasnya menjadi lebih cepat. Teorinya itu karena lapisan batasnya tipis sehingga pencampuran yang dihasilkan lebih lebih kuat ya atau lebih cepat untuk mengalami perpindahan. Nah, yang berikutnya adalah viscous flow membentuk boundary layer yang menghambat atau mempercepat perpindahan panas tergantung apakah alirannya laminar atau turbulen. Ini merupakan ilustrasi ya, membayangkan seperti apa aliran laminar. Untuk aliran laminar kondisinya kalau di visualisasi gambar yang pertama adalah satu, laminar itu alirannya teratur, teratur, tidak saling apa namanya, tidak saling bersilang, bersilang. Jadi tidak saling bersilang itu artinya misalkan ini adalah garis atas, dia tidak akan memotong garis bawah. Begitu juga yang ada di bagian ini, garis yang ada di bawah, dia tidak akan memotong bagian garis atas. Jadi arah alirannya itu stream, lurus. Jadi tidak mengalami pergeseran. Jadi kalau alirnya ya lurus saja, tidak
mengalami crossing atau saling bersilang, lurus sampai keluar dari zona ini, zona tempat yang dilalui. Kalau misalnya berupa pipa ya sampai ke ujung pipa, dari ujung pipa masuk sampai ujung pipa keluar, alirannya tetap laminar flow, aliran yang tidak mengalami saling crossing. Nah, kemudian kalau turbulen, turbulen itu berarti kebalikannya. Yang terjadi adalah untuk aliran turbulen yang pertama tidak teratur. Kalau tadi alirannya teratur ya, kalau yang di bagian ini alirannya tidak teratur. Jadi kalau dituliskan untuk turbulen tidak teratur atau acak. Bisa dilihat ya, ini yang satu arah panahnya ke sana. Kemudian ini ke sana ya, ke kiri. Tetapi di bagian yang ini arahnya ke kanan. Walaupun nanti turun ke bawah ya, turun ke bawah bisa saja ada yang pindahnya ngalirnya ke sini atau ada juga yang arah alirannya ke bagian ini. Nah, itu adalah kondisi yang tidak teratur, berbeda dengan yang ini. Yang ini kan teratur semua ya. Kalau ini dari awal sampai akhir ya gini semua. Ini juga lapisannya juga sama. Itu adalah kondisi yang teratur. Lalu tidak teratur menyebabkan tadi lapisan batasnya lebih tipis antara batasan layer satu dengan layer 2 itu tipis, keuntungannya menyebabkan jika bisa dibayangkan di bagian ini ketika panas yang dibawa oleh line satu ya atau garis satu ini akan lebih mudah mengalami pencampuran dengan line 2 garis 2 dan yang ini akan lebih tercampur lagi ke baris yang line 4 dan seterusnya. Berbeda halnya dengan yang laminar. Kalau misalnya panasnya dikeluarkan dari sini, ya ini ngalir aja terus dan ini juga jalan. Alirannya berjalan secara bersamaan ya panas untuk mau pindah ke atas atau mau mengalami perambatan ke atas ini mengalami kesulitan. Nah, itu yang tadi di slide sebelumnya dijelaskan boundary layernya mempunyai nilai yang lebih tebal jika dibandingkan yang bagian ini, yang kondisinya lebih tipis, tipis itu terjadi karena kondisinya sudah turbulen. Nah, lalu yang berikutnya ada namanya inviscid flow. Untuk inviscid flow ini adalah merupakan bagian dari karakteristik fluida yang menjelaskan bahwa fluida tidak mempunyai kekentalan. Jadi fluidanya tidak kental. Sehingga jika diartikan in itu artinya tidak, viscid itu artinya kental. Jadi bisa dibayangkan fluidanya tidak mempunyai kekentalan. Sehingga nilai mu ya sama dengan nol. Ini artinya nilainya sama dengan nol. Viskositas dinamiknya nilainya sama dengan nol. Secara teori ada, secara teori ada viskositas dinamik nilainya nol. Tetapi di alam semesta untuk fluida nilai yang viskositasnya nol itu nggak ada, itu hanya ada di teori. Jadi secara aktualnya di alam semesta itu ya pasti ada nilainya 0, berapa, misalnya 0,1, 0,2 atau 0,3 dan seterusnya. Artinya ketika nilai 0, 0 sudah koma itu sudah memberikan arti bahwa fluida tersebut sudah mempunyai nilai kekentalan atau sudah memiliki nilai viskositas.
Kemudian di bagian berikutnya saya akan masuk lagi ke penjelasan mengenai boiling. Boiling ini diartikan sebagai titik didih. Titik didih untuk tiap fluida berbeda ya. Misalnya fluida udara, mendidihnya udara dengan mendidihnya air ya beda. Misalnya air mengalami apa, kalau misalnya memanaskan air ya di wadah atau di tempat tertentu, jika suhunya diukur diperkirakan 100 derajat Celcius, airnya mengalami gejolak atau apa, mendidih, mengalami pergerakan. Nah, udara berbeda, nggak mungkin 100, bisa saja pasti lebih rendah daripada nilai titik didih air karena fluidanya adalah udara. Nah, di bagian ini konsepnya adalah boiling itu merupakan titik didih, kemudian kondensasi itu adalah proses pengembunan, yang dua hal proses ini memberikan pengertian penting untuk perpindahan panas yang terjadi secara konveksi dengan kondisi yang melibatkan perubahan fase fluida. Fase fluida itu yang diartikan mengalami perubahan. Misalnya yang awalnya fluidanya itu cair mengalami perubahan menjadi fluida gas uap. Ini adalah perubahan fase dari liquid berubah menjadi gas yang berbentuk uap. Nah, karakteristik ini nanti ya banyak pemanfaatannya, misalnya dari cair, nilai tekanannya masih tekanan atmosfer, tetapi pada saat sudah berubah menjadi gas uap, tekanannya mengalami peningkatan. Ini contohnya katel ya, atau ketel uap, atau alat apa untuk memanas ceret ya, ceret teko, teko pemanas air itu kalau misalnya dipanaskan dengan sumber panas nyala api, tekanan yang ada di dalam termos atau alat pemanas tersebut nilainya besar sehingga bisa mengeluarkan suara. Nah, berangkat dari kondisi seperti ini, fenomena ini ya mulailah berkembang teknologi mesin uap. Aplikasinya awalnya terinspirasi dari ini, karakteristik boiling dan condensation. Jadi kenapa para engineer ya kalau dulu itu bisa buat mesin uap atau bisa buat kereta uap ya, inspirasinya dari ini, adanya perubahan fase yang menyebabkan perubahan nilai tekanan pada saat kondisi cair, mengalami peningkatan tekanan pada saat kondisi uap. Itulah yang terjadi pada fase tersebut. Lalu yang berikutnya adalah di bagian selanjutnya, boiling adalah proses perubahan fase tadi ya diceritakan, yang awalnya cair berubah menjadi bergejolak dan mengeluarkan uap. Perubahan fase fluida dari cair menjadi uap, penguapan terjadi ketika energi panas yang dimasukkan atau diinjeksikan ke air tersebut, fluidanya mengalami peningkatan suhunya menyebabkan molekul-molekul fluida mendapatkan energi kinetik yang cukup untuk melepaskan diri dari ikatan antar molekul dan berubah menjadi uap. Nah, ini adalah kondisi fase yang terjadi dari cair berubah menjadi uap. Lalu yang selanjutnya adalah kondisi pengembunan atau condensation, ini kebalikan. Kalau tadi dari cair berubah ke uap, kalau kondensasi kebalikan. Kebalikannya adalah dari fluida uap berubah menjadi cair. Jadi dari uap, gas uap berubah menjadi titik embun atau titik cair. Pengembunan terjadi ketika uap fluida kehilangan energi panas. Jadi uap yang tadi panas berupa gas uap itu energi panasnya hilang.
energi panasnya keluar ke lingkungan atau terserap ke yang lain sehingga panasnya menghilang dan menyebabkan molekul-molekul uap ini kehilangan energi kinetik menjadi menyebabkan partikel dari energi panas tersebut bergabung kembali dan membentuk ke fase awalnya adalah fase kondisi liquid, kondisi cair. Dua hal ini, boiling dan condensation, kondensasi, mendidih dan mengembun, itu adalah hal yang kebalikan ya. Kalau boiling itu dari cair ke uap, kalau kondensasi dari uap berubah lagi ke fase awal, yaitu cair. Kenapa dia bisa berubah? Karena ada panasnya yang mengalami pemindahan atau kehilangan energi panas. Jadi energi panasnya mengalami kehilangan. Nah, ini adalah gambaran yang tadi menceritakan apa yang dimaksud dengan boiling dan condensation. Di bagian ini ada ilustrasi air dengan temperatur berapa ini? 20 ya. 20 derajat Celcius. Ini yang dimaksud dengan uap. Tuh. Dia naik ke atas. Nah, tekanan yang ada di sini, ini kalau diukur di bagian sini ya, di atas permukaan ini tekanannya ada perbedaan. Tekanan yang di atas dengan tekanan di bawah. Kondisi uap dengan kondisi kondisi lapisan cairnya itu mengalami perbedaan. Nah, kemudian di bagian ini airnya dimasukkan yang awalnya temperaturnya 20 derajat Celcius, tekanannya misalnya masih tekanan ATM, atmosfer ya, masih tekanan lingkungan. Kemudian dimasukkan ke ini wadah, lalu di bagian wadah bawah wadah tersebut diberikan pemanas, heating, menyebabkan suhunya mengalami peningkatan. Yang awalnya 20 naik menjadi 100. Nah, tekanannya mengalami nilai yang lebih besar jika dibandingkan kalau misalkan ini diartikan ini adalah P1 dan ini adalah P2, tekanan P2 lebih besar dari tekanan P1. Tekanan yang ada di ujung sini ya, ujung caret tersebut nilainya lebih besar jika dibandingkan tekanan yang ada di ujung atau di permukaan gelas tersebut. Karena tekanannya lebih besar menyebabkan kemampuan untuk memberikan gaya dorong yang ada di bagiannya. Sehingga kalau yang diilustrasikan seringkali ketika airnya sudah mendidih, sudah panas ya, ini mengeluarkan suara. Jadi dipasang tools atau alat semacam suling ya, atau nama nama alatnya. Jadi pada saat tekanannya naik, yang berubah dari fase cair berubah menjadi gas uap, meniup suling tersebut sehingga mengeluarkan suara. Nah, konsep awalnya yang tadi yang diceritakan mengenai kenapa mesin uap atau turbin uap bisa bekerja ya, ide awalnya itu dari fenomena ini. Perubahan fase dari cair berubah menjadi gas uap memberikan nilai penaikan tekanan. Tekanannya naik, nah tekanannya itulah yang nanti di energi tekanan ya, energi kinetik itu yang dikonversikan. Misalkan kalau di mesin uap ya untuk menggerakkan mesinnya. Kalau misalnya turbin uap berarti untuk memutar bilah turbin. Jadi nanti ya coba aja kalau misalnya masak air ya di sini
pasti mengeluarkan udara dan udaranya itu tekanannya lebih tinggi. Nanti coba di diukur kalau misalnya pengen tahu ya diukur aja, diletakkan alat ukur sensor tekanan, berapa sih tekanan yang keluar dari sini, besar nggak tekanannya. Kalau tekanannya besar ya berarti nanti bisa dihitung kemampuan apa yang bisa dilakukan oleh tekanan yang ada di ujung saluran keluar tersebut. Nah, lalu yang berikutnya adalah ini merupakan ilustrasi sebagai perubahan panas yang timbul yang disebabkan oleh gelembung, bukan disebabkan oleh gelembung ya, disebabkan oleh heating element mengeluarkan bubble, gelembung, dan bubble ini atau bola-bola kecil ya, bola-bola kecil ini kalau dipecah atau maksudnya dibuka, dalamannya ya isinya adalah udara. Kenapa bisa ada udara? Karena udara pada saat belum dipanaskan ada udara yang terjebak atau ada udara yang berada di dalam cairan tersebut. Jadi kalau dibayangkan ya, membayangkan ya, di dalam air ini ada udara. Udara itu ya ada oksigen, ada nitrogen, ada gas lain-lain. Nah, udara yang terjebak inilah yang berubah menjadi gelembung karena adanya panas yang dihasilkan oleh alat pemanas. Heating element ini mengeluarkan panas yang menyebabkan gelembung tersebut muncul keluar. Nanti gelembung ini kan akan berputar ya, ada yang turun ke bawah, kemudian ada naik ke atas, dan sampai di bagian ujung pecah ya gelembungnya, udara keluar. Ini adalah udara yang keluar dari bubble tersebut atau dari gelembung. Pada suhu ini tekanan dengan uap cair sama dengan tekanan di atasnya sehingga menyebabkan proses penguapan. Nah, ini yang terjadi pada saat terjadi pemanasan, ada perbedaan suhu, suhu yang ada di sini ya, di awal permukaan ini dengan suhu yang ada di atas, ini ada perbedaan temperatur menyebabkan proses penguapan. Nah, ini adalah gambaran panas ya atau perpindahan panas yang terjadi konsepnya secara konveksi. Jadi dari perpindahan panas secara konveksi itu ya banyak sekali mengeluarkan ide atau hal-hal yang lain. Ada penggunaannya untuk misalnya membuat mesin uap, turbin uap, kemudian eh, kereta uap dan lain-lain yang memanfaatkan perubahan fase dari fluida cair berubah ke fluida yang kondisinya itu adalah fluida uap. Fluida gas udara ya, cairan cairan berubah menjadi uap. Ya, sampai di sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup ya di apa? Kalau tidak ada diskusi yang mau ditanyakan untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Kemudian yang berikutnya saya akan input absensi perkuliahan yang hadir di sore hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa untuk nama-nama yang tertulis di daftar absensi bisa mulai menghidupkan on cam-nya untuk memudahkan melakukan input absensi kehadiran.
Yang pertama ini kelas A ya. Untuk share screen-nya sudah keluar ya, terlihat. Yang pertama adalah untuk kelas A, pimpinan kalor dan massa, kelas A 30 April 2025. Yang pertama Ahmad Rizky Bahtiar. Ada di virtual Zoom? Tidak ada ya, on cam maupun on mic-nya. Kemudian Ahdan Rafiq Padilah. Lah. Hadir, Pak. Lalu yang berikutnya Akila Adi Ramadan. Hadir, Pak. Selanjutnya Bagus Ajiwo. Bagus hadir, Pak. Kemudian Bergas Pradipta Ramadan. Hadir, Pak. Lalu Cindy Melani Putri. Hadir, Pak. Kemudian Danis Farabi. Sekali lagi ya, suaranya jelas. Danis Farabi. Tidak ada ya on cam maupun on mic-nya. Diki Kurniawan. Hadir, Pak. Lalu Dilan Geranata. Hadir, Pak. Fajar Aditya. Tidak ada ya. Sekali lagi ya, Fajar Aditya. Tidak ada ya on cam atau on mic-nya. Ferry Valencia. Hadir, Pak. Selanjutnya Gervanel Ignatius. Sekali lagi ya, suaranya jelas. Gervanel Ignatius. Tidak ada ya, on cam maupun on mic-nya. Gideon Pahala Satria. Tidak ada ya on cam maupun on mic-nya. Irsyada Ahmad Altaf. Hadir, Pak. Ada ya. Hadir, Pak. Irsyada Ahmad Altaf. Kalisa Nada Putri. Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Hafiz Yusra. Apakah ada? Muhammad Hafiz Yusra tidak ada ya di on cam maupun on mic-nya. Muhammad Raka. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Alfan Nizar. Hadir, Pak. Lalu Muhammad Arkan Syaputra. Tidak ada ya on cam maupun on mic-nya. Kemudian Muhammad Dian Fakhri. Ada Muhammad Dian Fakhri. Hadir ya, ada ya. Hadir. Muhammad Hussein Al Fikri. Hadir, Pak. Berikutnya Muhammad Raka Angkasa. Hadir, Pak. Prananda Setiawan. Hadir, Pak. Lalu Putri Maharani. Hadir, Pak. Kemudian Raden Muhammad Gibran. Hadir, Pak. Rafli Takiarkan. Hadir, Pak. Rahmat Aji Sawal. Sekali lagi ya, Rahmat Aji Sawal. Tidak ada ya on cam maupun on mic-nya. Rajwa. Hadir, Pak. Lalu Razhan Rabani. Hadir, Pak. Randy. Hadir, Pak. Rido Ardi Pangestu.
Sekali lagi ya, Rido, Ardi, Pangestu tidak ada ya on cam atau on mic-nya. Kemudian Rizky Deskian. Hadir, Pak. Terakhir Wibi Reska Putra. Hadir, Pak. Oke. Nah, ini adalah absensi. Pak, Kenapa? izin Pak, sorry Pak. Muhammad Hafiz Yusra ada Pak. Itu eh NIM-nya berapa? 75 Pak. 75. Ini Ya. ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Kemudian ada lagi yang belum. Fajar Aditya hadir, Pak. Siapa? Fajar. Aditya. Ini ya. Terima kasih, Pak. Ya. Sudah ya. Ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa di hari hari Rabu ya, hari Rabu 30 April 2025. Kemudian perpindahan kalor yang berikutnya adalah yang kelas berikutnya ya, kelas B ya. Yang pertama Arya Nusantara. Ada sekali lagi ya. Arya Nusantara tidak keluar ya on cam maupun on mic-nya. Barada Adi Prayogo, Hadir, Pak. Immanuel Christopher, Hadir, Pak. kemudian Febio Akbar, Hadir, Pak. lalu Fahrullah Ma'mun Ramadan, Hadir Pak. kemudian Fadli Muhammad, Hadir, Pak. Fahrul Rizal Ramadan, Hadir, Pak. selanjutnya Muhammad Rizky Pujianto, Hadir, Pak. kemudian Margaret, Hadir, Pak. ada ya. Kemudian Maulana Ihsan Ardiansa, Hadir, Pak. lalu M. Rido Hafiz Adinata, Hadir, Pak. selanjutnya Muhammad Haikal Akbar, Hadir Pak. kemudian Muhammad Fadil Hilmi, Hadir, Pak. lalu Muhammad Haidar Faras. Sekali lagi ya, suaranya jelas. Hadir, Pak. Ada ya. Iya. Muhammad Khairi Ramzi, Hadir, Pak. kemudian Muhammad Raditya, Pak, izin Pak, Muhammad Raditya Wisnu Mukni lagi sakit, Pak. Suratnya nanti menyusul katanya, Pak. nanti siapa? Nomor berapa NIM-nya? NIM 22103 11035, Pak. Terakhir. Itu Pak yang ditandain nama Bapak. Oh ini yang Iya, Pak. 35 ini. Iya, Pak. Ini izin sakit berarti ya. Iya, Pak. Eh sakit apa? Dia ini Pak lagi sakit. Kalau nggak salah tipes dia, Pak. Dia bilangnya tipes sih, Pak, ke saya. Sakit tipes ya. Iya, Pak. Kemudian Muhammad Sakti Pramana Putra Ada, Pak. Ritonang. Ada ya. Ada, Pak. Nafi Gibran. Ada. Sekali lagi Nafi Gibran Sulistyo. Tidak ada ya on cam maupun on mic-nya. Tidak keluar suaranya. Nadif Putra Ramadhani. Tidak ada on cam maupun on mic-nya. Naufal Jaki. Ada. Hadir Pak. Lalu Pradipta Arya Wismaya. Hadir Pak. Kemudian Raditya Pascal Ramadan. Ada Pak. Lalu Renat Ananda Nugroho. Hadir Pak.
kemudian Robert Sebastian, Hadir, Pak. lalu Samuel Christian Dwi Cahyo. Hadir, Pak. Ya, oke. Ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa di kelas B pada tanggal Rabu 30 April 2025. Berakhirnya input absensi. Jika tidak ada pertanyaan yang mau didiskusikan untuk mata kuliah ini, saya rasa cukup di sore hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan mata kuliah yang sama, perpindahan kalor dan massa. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.